Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita membahas organisasi Order, di video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi X, sebuah organisasi yang nantinya akan dikenal dengan nama kelompok Slur. Bisa dibilang, kelompok ini merupakan musuh utama di serial Sakamoto Days. Mereka terdiri dari beberapa individu kuat yang memiliki satu tujuan besar, yaitu menghancurkan asosiasi pembunuh bayaran Jepang. Alasan dibalik tujuan tersebut berlandas pada perasaan balas dendam terhadap asosiasi. Hal itu dikarenakan di masa lalu pihak asosiasi telah menjadikan mereka sebagai subjek eksperimen di panti asuhan Alkamar. Di dalam panti ini, banyak anak yatim yang dipaksa berlatih dengan sangat keras. Mereka semua dituntut untuk menjadi pembunuh yang sadis agar bisa memperkuat organisasi Order. Dan di antara anak-anak tersebut, ada satu anak bernama Uzuki yang menentang kebijakan asosiasi. Dia sangat membenci eksperimen ini, terlebih dirinya juga tidak terima atas tindakan ketua asosiasi yaitu Sei Asaki yang kala itu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Atas dasar itulah, Uzuki mulai merekrut jebolan terbaik di panti asuhan Alkamar seperti Gaku, Haruma, Kumanomi, Gozu, Uda, dan Tenkyu. Mereka semua lalu tergabung ke dalam sebuah kelompok yang akan menghancurkan asosiasi pembunuh bayaran. Hingga lambat laun, kelompok ini dikenal dengan nama organisasi X alias kelompok Slur. Selain merekrut orang-orang luar sebagai anggota, mereka juga sering melakukan berbagai aksi terorisme, mulai dari melancarkan aksi serangan ke markas asosiasi, mengacaukan pelatihan murid di akademi, mendoktrin anak-anak berbakat, sampai akhirnya menyerang gedung pameran yang dihadiri oleh ketua asosiasi. Semua tindakan yang dilakukan kelompok Slur sejauh ini seolah memberi tanda bahwa mereka ingin menciptakan sistem yang lebih baik. Dan satu-satunya cara untuk bisa melakukannya adalah dengan menghancurkan dominasi asosiasi di dunia pembunuh bayaran. Well teman-teman, mungkin itulah sedikit penjelasan yang melatar belakangi terbentuknya kelompok Slur. Untuk mengetahui siapa dan sebesar apa kekuatan yang dimiliki setiap anggota, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan 10 anggota Slur terkuat. Uda. Sayangnya, sosok yang telah lama bersama Uzuki ini tidak banyak menunjukkan kemampuan bertarung. Hal itu dikarenakan dia harus rela bunuh diri pada aksi penyerangan di markas besar asosiasi. Namun meski begitu, di sana Uda sempat menunjukkan dua kemampuan hebat yang dimilikinya. Pertama yaitu kemampuannya sebagai mata-mata. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mampu menyamar sebagai anggota asosiasi untuk mendapatkan berbagai informasi. Lalu yang kedua yaitu kemahirannya dalam menggunakan senjata pistol. Kemahiran ini ditunjang dengan kecepatan, kelincahan, serta refleksnya yang gesit sehingga membuatnya pun akan mampu melesatkan tembakan dari jarak mana saja. Kashima. Bisa dibilang Kashima adalah orang yang sangat mengagumi Uzuki. Hal itu dikarenakan dirinya bersama Uzuki menganut paham yang sama, yaitu untuk mencapai suatu keadilan diperlukan sebuah kejahatan. Berangkat dari keyakinannya ini, Kashima lalu memutuskan bergabung ke dalam organisasi Slur. Dia menjadi anggota yang sangat setia dan rela melakukan apapun yang Uzuki perintahkan. Seperti yang terjadi ketika dia mengambil alih lab Okutabi yang saat itu dia gunakan untuk penelitian. Di dalam lab inilah Kashima melakukan pembedahan pada tubuhnya sendiri, yang mana itu bertujuan agar dia bisa merubah 70% bagian tubuh menjadi cyborg. Alhasil berkat penelitiannya tersebut, Kashima menjadi petarung yang cukup kuat. Dengan tubuh cyborgnya, dia dapat menggunakan berbagai senjata canggih yang tersimpan di dalam tubuh. Seperti contohnya tali pengait di tangan kanan untuk menjerat lawan, laser di mulut untuk melancarkan tembakan energi, peluhan pedang di tangan kiri untuk menusuk tubuh lawan, dan juga senapan di perut untuk melancarkan aksi tembakan. Selain digunakan sebagai penyimpanan senjata, Kashima juga dapat menggunakan tubuh cyborgnya untuk keperluan lain, mau itu menyimpan peralatan seperti bom, membuat tubuhnya kebal terhadap serangan, serta membuat tubuhnya dapat dimodifikasi sesuka hati. Satu lagi yang sangat spesial dari Kashima yaitu pengetahuannya yang luas di bidang medis.
Terbukti dengan pengetahuannya ini, dia mampu menyambungkan saraf jari Gaku yang terputus, sehingga hal itu pun membuat tangannya kembali pulih dan dapat berfungsi lagi dengan normal. Club Jump. Di balik sosoknya yang feminim, Club Jump memiliki satu kebiasaan yang sangat aneh, yang mana kebiasaan ini tercermin dari obsesi gilanya, yaitu menerima sebuah siksaan. Maka dari itu, ketika dihadapkan pada sebuah pertarungan, Club Jump selalu membiarkan dirinya terpojok, dan ketika mendapat serangan, dia pun akan langsung kegirangan seolah hasratnya sedang tersalurkan. Untuk kemampuannya sendiri, Club Jump memiliki keterampilan khusus berupa hipnotis. Dengan cara menepukkan tangannya, dia mampu mencuci otak seseorang dan membuatnya jatuh ke dalam efek halusinasi. Kemampuan ini tentu menjadi ancaman besar bagi lawan karena di sini Club Jump dapat memanfaatkan mereka yang terhipnotis untuk berbagai tujuan. Entah itu membuat mereka melihat sosok yang ingin dibunuh, menghilangkan rasa sakit mereka sepenuhnya, ataupun memanipulasi mereka agar menyerang rekan sendiri tanpa sadar. Selain itu, Club Jump juga mampu menggunakan kemampuan hipnotisnya ini melalui berbagai media, seperti ketika dia menggunakan telepon seluler untuk menyuruh Mafuyu menghancurkan keamanan JCC, dan juga ketika dia menggunakan mikrofon untuk menyuruh para murid akademi mencari database di JCC. Carolina Reaper. Selaku kakak kandung dari Club Jump, Carolina memiliki kebiasaan yang sama anehnya. Jika sang adik terobsesi menjadi korban penyiksaan, maka dirinya terobsesi menjadi pelaku penyiksanya. Di luar dari kebiasaan anehnya itu, Carolina dibekali satu kemampuan khusus yang sangat hebat, yaitu mampu menyemburkan api berkobar dari dalam mulut. Kobaran api yang dihasilkannya terbilang sangat panas dan kuat. Terbukti dalam satu kali semburan, dia sudah sanggup membakar seisi ruangan yang di dalamnya terdapat pasukan asosiasi. Apalagi kemampuan apinya ini juga dapat dia gunakan untuk memperkuat senjatanya berupa obor las. Dengan senjata tersebut, Carolina secara leluasa dapat melancarkan berbagai variasi serangan api, entah itu tebasan api tipis yang dapat memotong suatu benda, ataupun tebasan api berkobar yang dapat membakar apapun di hadapannya. Tenkyu. Siapa sangka anak berandalan satu ini merupakan sosok yang sangat istimewa, di mana dia dicap sebagai subjek eksperimen paling sukses di antara anak yatim di panti asuhan Alkamar. Dikarenakan eksperimen inilah, Tenkyu tumbuh menjadi anak yang sangat tidak bermoral. Tanpa adanya perasaan, emosi, dan rasa rasional, dia akan melakukan apapun untuk bisa mencapai suatu tujuan. Seperti contohnya ketika dia berniat akan membunuh Aoi dan Hana demi bisa memancing Sakamoto keluar dari persembunyian. Sikapnya yang brutal tersebut lantas membuat Tenkyu dianggap Uzuki sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, dia bisa menjadi salah satu pilar yang memperkuat kelompok Slur, tapi di sisi satunya, dia juga bisa bertindak gegabah yang akan membawa resiko besar bagi kelompoknya. Namun terlepas dari sisi negatifnya ini, tak bisa dipungkiri bahwa Tenkyu memiliki kemampuan yang hebat, di mana dia sangat cepat, lincah, kuat, dan begitu terampil dalam menggunakan senjata busur panah. Penguasaannya dalam memanah tidak main-main. Dari jarak manapun dia menembak, dirinya sanggup melesatkan serangan anak panah yang sangat cepat dan kuat. Bahkan saking kuatnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan dinding bangunan, menghancurkan tubuh lawan, dan juga membunuh targetnya dengan sangat sadis. Selain itu, kemahirannya dalam memanah juga ditunjang dengan mata khusus yang Tenkyu miliki. Mata ini kemungkinan adalah hasil eksperimen yang mana kemampuannya yaitu meningkatkan akurasi bidikan. Melalui matanya tersebut, Tenkyu tentu dapat melancarkan anak panah dari jarak yang sangat jauh. Terbukti pada pertarungannya melawan Shin, dia sanggup mengkonter jangkauan kemampuan Esper, sehingga hal itu pun membuatnya dapat mendaratkan serangan anak panah tanpa sempat Shin hindari.
Satu lagi yang cukup menarik dari Tenkyu yaitu kepintarannya dalam memanfaatkan senjata. Dia tidak hanya menggunakan busur untuk memanah, melainkan juga dapat menggunakannya untuk keperluan lain, seperti untuk memantulkan peluru pistol, membelah kepala milik lawan menjadi dua, menahan berbagai serangan kuat, dan juga melontarkan tubuhnya sendiri ke arah lawan. Haruma. Memiliki tubuh tinggi dan atletis, Haruma merupakan orang yang gemar berolahraga, di mana dia selalu mengaitkan nilai-nilai olahraga di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegemarannya ini, Haruma tentu memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan terlatih. Dia sangat cepat dalam bergerak, lincah dalam menghindar, kokoh dalam bertahan, dan juga kuat dalam menyerang. Sebab itulah, di setiap aksinya Haruma selalu menunjukkan gaya bertarung yang melibatkan permainan olahraga, khususnya olahraga yang menggunakan bola, entah itu sepak bola, voli, bowling, lempar lembing, ataupun bola tangan. Dengan gaya bertarungnya ini, Haruma mampu melancarkan berbagai serangan-serangan yang mematikan, seperti menggunakan gaya sepak bola untuk menendang kepala lawan, menggunakan gaya voli untuk memukul benda dengan sangat keras, menggunakan gaya bowling untuk meluncurkan batu dari arah bawah, menggunakan gaya lempar lembing untuk melesatkan tombak pada lawan, dan juga menggunakan gaya bola tangan untuk melemparkan batu ke arah yang tepat. Melalui semua kemahirannya tersebut, Haruma menganggap bahwa pertarungan adalah ajang kompetisi. Untuk bisa mencapai kemenangan mutlak, dia harus memiliki sportivitas tinggi dan menaruh respek pada semua lawan. Misalnya saja pada pertarungan melawan Shin, Haruma yang melakukan permainan sumo harus rela mengakui kekalahan karena pada saat itu meski dirinya masih bisa bertarung, tapi dia telah keluar dari arena permainan. Kanaguri. Di antara semua anggota, mungkin Kanaguri adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki minat lebih untuk menghancurkan asosiasi. Hal itu dikarenakan dirinya lebih tertarik pada profesinya sebagai produser yang bisa menciptakan sebuah karya film. Itulah kenapa Kanaguri sampai rela mengkhianati organisasi Order. Dia memilih untuk bergabung ke dalam kelompok Slur hanya untuk satu tujuan, yaitu merekam kejadian pada sudut pandang yang berbeda. Tindakan Kanaguri yang terkesan semena-mena ini bisa dilakukan bukan tanpa sebab. Dia memiliki keterampilan bertarung yang mumpuni, mau itu dari segi kecepatan, kelincahan, ketahanan, maupun kecerdasan, semuanya dapat dia kerahkan untuk melindungi diri. Apalagi di setiap aksinya, Kanaguri juga dapat memanfaatkan peralatan film sebagai senjata, seperti papan clapperboard yang dapat digunakan untuk menahan peluru, memberi sayatan, serta memenggal kepala target, shawl bermotif roll film yang dapat digunakan untuk menjerat target, dan juga kamera video yang dapat digunakan untuk melepaskan tembakan energi secara terpusat. Melalui semua kemampuannya ini, Kanaguri yakin bahwa dia akan menjadi produser film yang populer. Tak peduli di pihak mana dirinya berada, karena yang terpenting baginya adalah kepuasan para penggemar terhadap karya film yang telah dia buat. Kumanomi. Di balik sikapnya yang kasar, keras, dan temperamen, Kumanomi ternyata menaruh perhatian lebih pada setiap anggota Slur. Apalagi pada pemimpinnya yaitu Uzuki, dia selalu menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan dalam menjalankan segala perintah. Untuk kekuatannya sendiri, Kumanomi memiliki kemampuan yang berkisar pada senjata sarung tangan elektromagnetik. Sarung tangan ini memungkinkan dirinya untuk dapat mengendalikan benda apapun yang terbuat dari besi, entah itu senjata, peluru pistol, pilar bangunan, atau bahkan mobil sekalipun dapat dia tarik dan hempaskan sesuka hati. Maka tidak heran Kumanomi selalu diunggulkan dalam setiap pertarungan, karena dengan kemampuan senjatanya ini, dia dapat memanfaatkan medan pertarungan sebagai media untuk menyerang ataupun bertahan. Misalnya dari segi serangan, Kumanomi mampu menggunakan baut untuk melancarkan tembakan layaknya pistol, menggunakan pilar besi untuk melancarkan serangan tusukan, menggunakan puluhan pisau untuk melancarkan tebasan dari jarak jauh, menggunakan mobil truk untuk menabrak targetnya, dan juga menggunakan baling-baling perahu untuk mengoyak-ngoyak tubuh lawan.
Sementara dari segi pertahanan, Kumanomi mampu menggunakan reruntuhan bangunan untuk membelokkan peluru pistol, menggunakan papan iklan untuk menciptakan tameng yang kokoh, dan juga menggunakan pilar besi untuk bisa menghambat sebuah pukulan. Kemampuan senjatanya yang multifungsi tersebut ditunjang dengan ilmu bela diri yang Kumanomi miliki. Dia sangat kuat dalam melancarkan pukulan, gesit dalam menghindari serangan, cepat dalam melakukan gerakan, dan juga cerdas dalam bertindak. Dengan semua kemampuannya inilah, tidak heran jika Kumanomi menjadi salah satu anggota terkuat. Bahkan kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk menandingi para anggota Order. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dirinya sanggup membunuh Order kuat bernama Hyo. Gaku. Bisa dibilang Gaku merupakan sosok yang sangat spesial karena memang dia adalah anggota Slur yang paling dipercaya oleh Uzuki sebagai orang yang dapat membantunya menghancurkan asosiasi. Kepercayaan Uzuki padanya ini berlandas pada kemampuan Gaku yang luar biasa. Dia memiliki segala aspek yang diperlukan untuk bertarung, mau itu kecepatan, kekuatan, kelincahan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas rata-rata. Maka tidak heran dengan kemampuan fisiknya yang menonjol ini, Gaku sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat. Entah itu bertarung tangan kosong ataupun menggunakan senjata, dirinya akan selalu menunjukkan serangan-serangan brutal pada semua lawan. Sebagai bukti dari kemampuan bertarungnya, bisa dilihat pada beberapa kesempatan. Dengan menggunakan senjata gada berduri, Gaku telah banyak melewati pertarungan yang sangat hebat, seperti ketika dia mampu membantai seperempat pasukan asosiasi, memberi perlawanan berarti pada order terkuat yaitu Takamura, dan juga melakukan pertarungan sengit melawan order terkenal yaitu Nagumo. Di samping itu semua, Gaku juga memiliki insting alami yang sangat kuat dan tajam. Hal itu tercermin dari bagaimana dia mampu memaksimalkan alat ciptaan Kashima yaitu Virtual Reality, sebuah alat untuk mengendalikan seseorang yang telah ditandai dari jarak jauh. Dengan alat inilah, Gaku mampu mengontrol semua murid amatir menjadi sangat kuat. Dia bahkan berhasil menciptakan kekacauan di pelatihan akademi dengan menyerang semua orang di sana. Mulai dari membunuh para guru akademi, menumbangkan murid berbakat bernama Naoto Ramaru, mengalahkan anak dari Yotsumura bernama Mafuyu Seba, memberi luka serius pada murid terlatih bernama Joichiro Kaji, melakukan pertarungan hebat melawan Shin Asakura, sampai akhirnya memaksa Taro Sakamoto untuk turun tangan. Kei Uzuki. Sebagai pendiri sekaligus pemimpin organisasi ini, Uzuki memiliki sikap yang sangat tenang, santai, dan penuh perhitungan. Demi membuat rencananya berjalan lancar, dia akan selalu memberi arahan pada semua bawahan agar bertindak hati-hati pada setiap misi. Selain itu, Uzuki juga merupakan sosok yang manipulatif. Dirinya sering membual pada orang yang ingin dia rekrut, entah itu dengan membicarakan tentang kedamaian, moral, kebebasan, maupun tentang sistem yang buruk dari asosiasi pembunuh bayaran Jepang. Karena itulah, Uzuki mampu menghasut banyak orang untuk bergabung ke dalam organisasinya. Dia mendoktrin mereka semua untuk menghancurkan asosiasi dengan iming-iming bahwa dirinya akan menciptakan kedamaian sejati. Kemudian berbicara mengenai kekuatannya, Uzuki memiliki kemampuan bertarung yang cukup terlatih. Dia sangat lihai dalam menghindar, cepat dalam menyerang, serta kuat dalam bertahan. Terbukti dalam aksi terorisme yang dilakukannya pada asosiasi, saat itu dia berhasil membuat Sakamoto babak belur sekaligus meloloskan diri dari Takamura. Satu hal yang mungkin sangat berbahaya dari Uzuki yaitu kondisi medisnya yang menderita gangguan identitas disosiatif, sebuah penyakit yang memungkinkan seseorang untuk meniru kepribadian dan kekuatan orang lain. Meski dikatakan sebagai penyakit, tapi dampak yang diterima Uzuki terbilang sangat menguntungkan. Secara sejauh ini, dia telah meniru kepribadian dan kekuatan dari dua individu kuat. Pertama yaitu murid berbakat bernama Rin Akao. Di sini berkat peniruannya, Uzuki menjadi sosok yang cerewet disertai dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Lalu yang kedua, peniruannya terhadap anggota order bernama Takamura. Di sini Uzuki menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan dia mampu membunuh Takamura dengan ilmu berpedang milik Takamura itu sendiri.
Di samping itu, Uzuki juga memiliki gangguan kondisi medis lain, namanya adalah situs inversus, sebuah kelainan di mana organ dalamnya termasuk jantung berada pada posisi terbalik dari posisi normal. Kelainan ini tentu memberi keuntungan bagi Uzuki yang hidup di dunia kriminal karena memang berkat hal inilah dia bisa terhindar dari kematian ketika ada seorang pembunuh yang mengincar organ vital pada tubuhnya. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.